Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita awali doa bersama dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkah surat Al-Fatihah yang kita bacakan semuanya untuk guru-guru kita, orang tua kalian semuanya, termasuk kalian, dipanjangkan umurnya, sehat jasmani sehatannya, dimudahkan dalam segala urusannya, rezekinya berlimpah lancar, yang sedang kesulitan ekonomi cepat diberikan jalan kemudahan, yang sudah berjalan diberikan keberkahan, kelancaran, kemajuan, yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian semuanya tercapai apa yang kalian angan-angankan, yang kalian cita-citakan, supaya mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat dunia dan akhiratnya. Wa aladina wal gulam sholih wa nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ajmain. Sama-sama kita pada Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadzakkura wa tazkira wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardati wa sawabi wa qurbi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya berniat belajar dan mengajar, memberikan manfaat dan mengambil manfaat, mengingat dan mengingatkan, memberi faedah dan mengambil faedah, menganjurkan berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk dan menunjukkan pada kebaikan, demi mengharapkan ridho, pahala, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya dikasih video, maksudnya suruh ngedit sama teman saya itu Pak Kiai Oding, kang ngeditkeun gitu. Maksudnya kan itu terlalu panjang gitu, banyak iklannya. Tapi sebelum saya edit itu saya dengarkan ceramah dari Kiai Haji Mustafa Akil Sirod. Orang mana coba? Hah? Orang mana? Kampung Kempek Cirebon ya. Pondok pesantren Kempek Cirebon. Masih saudaranya juga dengan Pak Kiai ini. Itu isi ceramah yang salah satu diantaranya disampaikan bahwa di pondok pesantren itu harus adanya tertanam doa. Di antara doa ternyata Fatihah yang dibacanya itu doa Fatihah yang dianjurkan setiap habis sholat itu untuk mendoakan orang tuanya, karena salah satu benteng yang terkuat di Indonesia hanya ada di pesantren ini gitu. Makanya aman tuh ya, walaupun terjadi kericuan tetap tidak seperti di
negara Timur Tengah itu sampai Gujarat Bajrit gitu, tidak aman. Akhirnya ibadah kita tidak aman. Makanya kata didahulukan aman dulu baru iman gitu. Bukan iman dulu pertahankan, oh saling gontok-gontokan gara-gara mempertahankan akidah yang berbeda-beda itu gitu. Akhirnya tidak aman. Padahal untuk berlangsungnya ibadah itu ya bisa ngaji dan lain sebagainya itu karena kita aman dulu baru iman gitu. Itu kata beliau. Ya diantaranya salah satunya adalah banyak berdoa dengan bacakan surat Al-Fatihah sehabis sholat untuk mendoakan orang tua kita di pesantren itu salah satu. Ini sebelum kalian yang mau presentasi materi yang kemarin, untuk mengingatkan kembali, silakan barangkali ada satu orang dua orang kita lanjutkan materi lanjutannya, bahwa materi kemarin menjelaskan marfu'ul asma, isim-isim yang dibaca rofa ya. Isim-isim yang dibaca rofa itu ada 7. Jadi maksudnya dimurodi, dijelaskan baik-baiknya itu. Oh, ada enggak yang menjelaskan di antara kalian yang mau? Mestinya semuanya gitu, tapi karena waktu. Sebelum kita melanjutkan kajian pembagian fa'il ya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa fa'il itu adalah sesuai dengan keterangan Adam Amritinya adalah isim yang dibaca rofa itu apa, kemudian akan diuraikan, kemudian apa saja sih yang terkait dengan hukumnya wajib menerapkan huruf fa ketika menjadi jawab ya. Itu kemarin itu begitu ya. Ada, silakan. Saya menawarkan baik dulu untuk mengingatkan materi kembali kemarin. Oh, maksudnya saya sudah katakan itu begitu, membaca, memahami itu tidak harus ketika ditulis sesuai dengan teks yang ada di buku, karena sudah paham maksud dan tujuan. Yang terpenting sama ungkapannya, tidak harus sama bahasa yang disampaikan ya, bahasa tertulisnya, tetapi pemahamannya saja itu murad, dimurodat. Ada. Oh, menjelaskan baik marfu'ul asma'i sab'atun, na'ti bisa, ta'ti bisa, ngertiin tuh ya. Biha ma'lumatal asma'i min tabidiha wal yakarin bil jawabun lawaqa ba'dal adati modi al-sakin tanah wal fa'ilus mutlaqan qadir taba bifi'lihi wa fi'luqab lahu waqa wa wajibun fi'li ayyu jarada idal jam'i aw musanna usnida fakul ata zaidani wa zaiduna kaja zaidun wa yaji'u ahuna wa yaji'ahuna. Ada enggak? Maksudnya pengen tahu ada yang mutola'ah tidak yang kemarin. Ayo. Ayo.
masa nggak ada. Menjelaskan adomannya saja, menjelaskan adoman. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengulang materi kemarin yang telah dijelaskan oleh Bapak Kiai Aib. Langsung saja di dalam bab marfatul asma. Yang pertama marfatul asma'i sab'atun ta'ti biha ma'alatul asma'i min tanwiniha. Adapun isim yang dibaca roba sab'atun itu ada 7 jumlahnya, yaitu ini sebutkan fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, isim kana, khabar inna, dan juga tabi. Tabi itu ada 4, yaitu nahan atau taukid. Itu adalah isim yang dibaca roba sesuai dengan kaidah amriti, bunyinya itu marfu'ul asma'i. baca barang marfu'ul asma'i Nah, gitu. Lanjut bait berikutnya. Wal yakarin bil pajawabun lawaqo. Gimana maksudnya itu? Wal yakarin bil pajawabun lawaqo. Wal yakarin bil pajawabil lawaqo ba'da adad musyarrikana. Pada intinya di ini dijelaskan bahwa ketika ada huruf syarat itu maka harus menggunakan ketika ada Wal yaktarin itu ada perintah kalimat fi'il kemasukan lam amar, yaitu lam. Wal ada lamnya ya. Wal itu berarti kan lam amar namanya. Kemudian lam amar itu adalah fungsinya menjazmkan kepada fi'il mudhari. Akhirnya wal yaktarin, nunnya kan disukunkan. Ya, disukunkan. Berarti gandengkanlah, sambungkanlah, hubungkanlah, bisa bilpa dengan huruf pa. Apa sih yang harus digandengkan? Jawabun, jawab syarat gitu. Ayo lanjut. Kalau ketika diletakkan, ketika terletak setelah ada di mobil syarikin tanah. Ya, ketika adanya huruf jawab ya. Lawaqo'a, lamun tumiba oko jawab, kan itu. Terus enggak, dulu jelasin dulu. Coba prakteknya seperti apa? Menggandengkan huruf fa. Huruf fa itu posisinya berada pada jawab syarat. Jadi kalau ada syarat pasti ada jawab syarat. Tapi kalau hanya syarat saja tidak menjadi kalam. Contoh in koma anak-anakku yang Bapak cintai, in koma jikalau berdiri. Udah segitu aja. Karena itu adalah namanya apa? Fi'il syarat. Koma kan fi'il madhi. Pakai in
Itu adat syarat namanya. In koma jikalau berdiri. Sudah saya sekian dan terima kasih ya apa yang saya sampaikan. Kira-kira kamu paham nggak? Ya. Tidak paham. Makanya harus ada jawab syarat. Nah, jawab syaratnya itu harus dikasih huruf fa. Ya. Fakumtu, maka saya berdiri. Gitu. Jangan kumtu aja. Fakumtu. Makanya gandengkan huruf fa, digandengkannya itu, ditempelkannya itu pada jawab syarat. Gitu. Bukan pada fi'il syarat, bukan, tetapi pada jawab syarat. Jadi ketika ada fi'il syarat mesti ada jawab syarat. Gitu. Paham nggak? Oh, in itu adat syarat, adat namanya. Contoh yang lain. Itu akan ada itu. Sok terangkan eta. Contohnya dalam jumlah isnya di sini dikatakan intan surni, jika engkau menolongku, ini kan adalah syarat fi'il syarat. Coba fi'il apa itu? Fi'il mudhari. Kenapa katakan mudhari? Karena kau sedang bermudhari. Apa huruf mudharanya? Kalau in apa itu in? Namanya apa? Iya, menjajemkan ya. Tetapi itu disebutnya sebagai adat syarat. Ya. Harus pakai in tansurni, jikalau kamu menolong kepadaku, fallahu, jangan Allahu nasirun. Jadi hukumnya wajib memakai huruf fa. Ya, itu merupakan contoh jumlah ismiyah. Mana jumlah ismiyah mana? Tulisannya jumlah ismiyah mana? Itu namanya jumlah ismiyah. Kenapa dikatakan jumlah? Karena terdiri dari mubtada. Iya, karena terdiri dari mubtada khobar. Fallahu itu mubtada, kemudian nasiruka adalah khobarnya. Makanya jumlah ismiyah. Kenapa dikatakan jumlah ismiyah? Karena terdiri dari susunan mubtada khobar. Isim berarti kalimat isim itu. Ya, paham tidak? Ini maksudnya yang tidak hadir kemarin, mau mengulas kembali. Ya. Sekarang yang terdiri dari susunan apa itu? Yang bawahnya? Terdiri dari susunan jumlah tolabiyah. Coba. Tolabiyah itu berarti tuntutan ya. Jumlah tuntutan. Kalau jumlah itu berarti terdiri dari fi'il, fa'il, mubtada, khobar gitu. Ya. Jumlah namanya. Sekarang tolabiyah tuntutan. Contohnya intansurni faqbali khatibatuhu. Intansurni ini syarat, jika engkau menolongku faqbali khatibatuhu, maka kau akan menerima lamaranku. Gitu. Coba jelasin. Yang mana yang dimaksud? Yang dimaksud dengan huruf syaratnya itu tadi ini huruf in yang artinya jika tansuri, ini tadinya kan tansuru dikarenakannya innya mengandung amil jawazin, jadilah dijazmkan, jadinya yang tadinya doma diganti menjadi sukun menjadi di tansur, ini menjadi maf'ul. Iya. Jikalau menolongmu, kan kalau begitu doang tidak akan jelas. Terus apa kalau aku menolongmu? Fa'aqbali khatibatuhu, maka aku akan menerima lamaranmu. Fi'il amar itu bukan aku, bukan fa'aqbali. Tapi fa'aqbali sirowadon ya, ikbali. Lamun kalau menyuruh laki-laki fa'aqbal ya, karena fi'il amar itu ya. Fi'il amar itu tolabiyah, namanya menuntut perintah. Fa'aqbali, maka terima sirowadon ya. Tapi kalau fa'aqbal sirolanang ya. Sekarang fa'aqbali
maka terimalah sira wadon khitbatahu ing lamarane wong lanang. Paham tidak? Oke, terus contoh yang jamid. Yang ketiga jamid yaitu intansoni falastu aqrabuka. Jadi pengertian jamid adalah suatu kata yang tidak bisa ditasrif. Ya. Contohnya seperti intansoni jikalau kau menolongku falastu aqrabuka, maka aku tidak akan pernah membencimu. Yang dimaksud jamid yang mana? Yang dimaksud jamidnya kata falastu. Ya. Di sini ada fa'ilnya dan lastu itu tidak bisa ditasrif. Asalnya kan lafaz laisa itu ya. Laisa ya lasu. Bukan bisa lah. Beda dengan nasoro yang suruh. Paling kayak masdarnya les-lesan. Ngaji henteu isuk da ngaji deui isukan henteu deui tah karena les-lesan. Ya. Oke, lanjut. Yang keempat yaitu huruf qad. Contohnya intan surni faqad ahbabtuka. Ya. Intan surni jikalau kau menolongku, ini syarat. Faqad ahbabtuka, ini jawabannya. Faqad, maka sungguh ahbabtuka, aku akan mencintaimu. Nana tak? Sin tanfis. Oke. Itu contohnya intan surni fasa aqbaluka. Intan surni seperti biasa tadi huruf syaratnya fasa aqbaluka itu fa. Di sini ada fa jadi huruf jawab. Nah, fasa aqbaluka fil mudhari. Fasa aqbal yang memakai huruf sin artinya akan, tetapi waktunya itu dalam waktu qorin gitu. Ya. Kalau tidak salah. Ya, fasa Maka aku akan menerimamu. Ya. Kalau kamu menolongku, maka aku akan menerimamu. Ya, gitu carana. Lanjut, satu lagi. Apa itu? Ada yang nulis apa itu? Yang terakhir. Lahir apa? Hah? Oh. Alan. Oh. Yang terakhir huruf intan surni pada arudaka. Intan surni huruf syarat itu in. Jikalau kau menolongku falan arudaka. Nah, falan, maka aku arudaka, tidak akan menolakmu. Iya. Nah, gandengkan, kaitkan dengan bait yang mana? Coba itu kaitannya. Bait yang wal yaktarin bil fajawabul lawaqo badal ayati mobil isyatin tanah. Nah, jadi nanti dalam jawabannya itu harus pakai huruf fa. Ya, paham ya? Oke. Tetapi ketentuannya itu berarti 1 jumlah ismiyah, 2 jumlah tolabiyah, 3 jamid, 4 kemasukan qad, 5 sin, kemudian lan. Nanti wajib hukumnya dalam jawab syarat memakai huruf fa. Itu wal yaktarin bil fa. Itu jawabun lawaqo. Oke. Lanjut. Yang bait selanjutnya coba baca bareng-bareng. Ambil denarun dutan. 1, 2, 3. Al-Fa'ilu
Ya. Selanjutnya fa'il. Fal failu, yuk. Adapun fa'il itu adalah isim yang mutlak qadir taqa yang harus dibaca rofa karena difi'lihi, karena adanya fi'il. Wal fi'lu qablahu waqa. Adapun fi'il itu letaknya sebelum fa'il. Nah, jadi fa'il itu harus dibaca rofa dalam setiap apapun. Dirofakannya itu karena adanya fi'il. Contohnya qoma zaidun. Nah, ini rofanya menggunakan domah dikarenakan mufrad. Ya. Nah, wal fi'lu qablahu waqa. Adapun fi'il itu letaknya sebelum fa'il. Jadi sesuaikan ini fa'ilnya, ini fi'ilnya yang berada di pertama dan fa'ilnya itu yang kedua setelah fi'il. Jadi ropanya dengan apa amilnya? Dengan fi'il. Can dijelaskan tadi, can diomongkan. Nah, ropanya itu dengan kalimat fi'il. Ya. Karena lafaz Zaidun itu adalah merupakan fa'il kedudukannya. Kemudian yang namanya fa'il adalah isim yang dibaca ropa. Lah, yang menyuruh ropanya siapa? Fi'il. Bifi'lihi, dengan fi'ilnya fa'il. Ya, itu yang belum dijelaskan. Lanjut. Baik wajibun fil fi'li ayyujaroda. Dan hukumnya wajib dalam fi'il itu ayyujaroda, itu disebutkan fi'ilnya dari apa? Idal jam'i au mufradan istidah. Ketika fa'ilnya itu jamak ataupun disandarkan kepada lafaz jamak ataupun tasnya. Jadi fi'ilnya harus mufrad. Ya, jaroda harus sepi. Ya. Disandarkan dari jamak dan tasnya. Iya. Contohnya ketika tadi kan zaidunnya ini mufrad. Nah, kita ganti menjadi zaidunnya itu tasnya. Contohnya qoma zaidani. Kenapa komanya ini mufrad tidak tasnya seperti zaidunnya? Karena tadi ayyujaroda itu disebutkan dari sandarannya kalimat jamak dan juga tasnya. Begitu juga dengan yang zaidunnya ketika jamak koma zaiduna. Fi'ilnya ini tetap dalam bentuk mufrad, tetapi yang fa'ilnya itu bisa Iya, fa'il sih bisa tasnia, bisa jamak gitu. Ya, bisa mufrad kalau fa'il itu. Ya, tetapi fi'ilnya nanti jangan dijamakkan, jangan dimufradkan, jangan koma, komu, jaiduna, jangan. Ya, jangan fa'alu jaiduna, jangan. Harus tetap fa'ala jaiduna gitu. Nasoro jaiduna, jangan nasoru jaiduna, jangan. Sebab fi'il itu harus ayyu jaroda, disepikan dari tasniah dan jamak ketika fa'ilnya itu disandarkan kepada tasniah ataupun jamak. Paham nggak? Oke. Gitu. Lanjut. Dikit lagi. Di sini dicontohkan fakul anta zaidani wa zaiduna kaja az-zaidun wa yajibu afuna. Sok jelaskan tak. Contohnya, Contoh. katakanlah fakul, katakanlah olehmu anta zaidani, telah datang dua zaid wa zaiduna, dan beberapa zaid. Tuh, bisa kita lihat dalam kitab masing-masing.
Az-Zaidani itu kan fa'ilnya tasniah, waz-zaiduna dan juga jamak. Di sini akadnya tetap mufrad, tidak mengikuti fa'ilnya baik yang tasniah maupun jamak, karena tadi ayu jaroda fi'ilnya itu harus disepikan dari jamak dan tasniah ketika fa'ilnya itu disandarkan kepada jamak dan juga tasniah. Contohnya lagi yang di bawah, kaja az-zaidun, sepertinya telah datang Zaid, yajibuna akhuna, dan telah datang saudara kami. Iya, udah. Iya, oke, tepuk tangan dong. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasamu lan pada bagi sopo ulama nuhat. Wa qasamu lan podo bagi sopo ulama nuhat hu ing fa'il wa qasamu lan podo bagi sopo ulama nuhat, ulama nahu ngebagi hu ing fa'il dohiron ing fa'il isim dohir wa mudmaron lan fa'il isim domir. Faddohiru mangka utawi fa'il isim dohir, faddohiru mangka utawi aran fa'il isim dohir iku al-lafdu lafad. Iku al-lafdu lafad allazi kang silahe allazi qad dzukira teman-teman wis den tutur apa lafad qad dzukira teman-teman wis den tutur apa lafad allazi kang qad dzukira teman-teman wis den tutur apa lafad. Wadomiru lan utawi fa'il isim domir, wadomiru lan utawi fa'il isim domir iku isna asaro anarolas, iku isna asaro anarolas afane nau'an warnane, afane nau'an warnane. Kisman yo bebagian, kisman yo bebagian badal, kisman yo bebagian. Utawi contone kakumtu lafad kumtu, kakumtu contone lafad kumtu, kumna lafad kumna, kumta lafad kumta, kumti lafad kumti, kumtuma lafad kumtuma, kuntunna lafad kuntunna, kumtum lafad kumtum, koma lafad koma, komat lan lafad komat, koma lan lafad koma, komu lan lafad komu, kumna lan lafad kumna. Utawi contone iku nahu sumtum podo puasa sira kabeh, sumtum podo puasa sira kabeh. Ini berarti fa'ilnya itu tum antum ya, itu namanya terbuat dari isim domir. Terus apa itu? Aman ing dalam setahun, aman ing dalam setahun.
Wa misluha lan iku padane. Wa misluha lan iku padane. Wa misluha lan iku padane domair keliru. Wa hadhihi lan utawi iki wa hadhihi lan utawi iki isna asyara. Wa hadhihi lan utawi iki isna asyara iku domairun pirang-pirang domir. Iku domairu pirang-pirang domir muttasilatun kang ketemu. Muttasilatun kang ketemu. Istilahnya domir muttasilah ya. Yang dicontohkan di atas itu kan bunyinya kumtu, 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 kumna, kumta, kumti, kumtuma, kun, tunna, kumtum, koma, komat, koma, komu, kumna. Itu kan nyambung ya, nyambung. Ada tu domir, tetapi kedudukannya menjadi fa'il. Fa'ilnya terbuat dari isim domir gitu. Kumna ada naknya, itu namanya domir, kedudukannya menjadi fa'il. Fa'ilnya terbuat dari isim domir. Kumta jadi menakdirkan anta, itu namanya kalau nyambung begitu kumti, kumtuma, kuntunna, kuntum, koma. Koma apa isinya? Domirnya huwa itu ya. Komat iya ya. Koma huma itu. Komu kumna kunna itu namanya domir. Kedudukannya menjadi fa'il. Jadi fa'ilnya itu terbuat dari isim domir. Nah, itu semuanya dikatakan sebagai domir muttasilah. Artinya muttasilah nyambung dengan amilnya ya, dengan amilnya. Jadi fi'il itu sebagai amil gitu. Fi'il itu sebagai amil ya. Setiap fi'il pasti punya fa'il. Wa misluha lan iku, wa misluha lan iku padane domair muttasilah. Wa misluha lan iku padane domair muttasilah ad-domairu mubtada. Ad-domairu utawi pirang-pirang domir. Sifate domir al-munfasilatu domairu karena menjadi sifat al-munfasilatu kang pisah. Al-munfasilatu kang pisah. Begitupun sama halnya dengan domir yang muttasilah, yaitu domir yang munfasilah. Coba yang disamakan apa? Yang menyamakan dan yang disamakan yang mana? Begitupun sama halnya dengan domir muttasilah, yaitu domir munfasilah. Ya, jadi disamakan itu namanya. Yaitu domir yang terpisahkan dari amilnya, dari fiilnya ya. Jadi fiil itu merupakan amil. Yang menyuruh rofa itu adalah fiil ya. Yang menyuruh rofa itu adalah fiil. Contohnya bagaimana yang domir munfasilah? Kalam yakum kayak lapad lam yakum. Lam yakum kayak lapad lam yakum. Lam yakum ora bakal ngadeg illa ana.
angin sapa nyong, illa ana angin sapa ingsun. Lam yakum illa ana. Mana failnya? Ana. Gitu. Lam yakum illa antum. Mana failnya? Antum. Terpisahkan oleh huruf apa? Ya, istisna. Ya. Adat istisna yaitu illa. Jadi tidak terhubung dengan amilnya. Perhatikan. Wa ghairu zaini lan utawi liyane iki ana wa antum. Wa ghairu daini lan utawi liyane ana lan antum. Apa coba selain anak dan antum? Tadi dicontohkan lam yakum illa ana, lam yakum illa antum. Selain anak dan antum apa? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma. Tidak antum sih, selain anak dan. Ya, ulangi. Hiya, huma, hum, anta, antuma, anti, antuma, tunna, ana, nahnu. Nana tidak. Tuh berarti selain ana dan antum iku yu'lamu bakal dan waruhi, iku yu'lamu bakal dan waruhi, iku yu'lamu bakal dan waruhi. Setiap fi'il pasti butuh apa failnya? Iku yu'lamu bakal dan waruhi. Apa? Ghairu zaini. Gitu. Jadi sudah dicontohkan kalau fa'il isim dohir. Fa'il isim dohir sudah dicontohkan dengan yu'lamu. Nampak yaitu fa'ilnya ghairu daini. Selain ana dan antum iku yu'lamu bakal den waruhi opo ghairu bil kiasi kelawan ngiasaken atau madaken. Tadi sudah dengan bunyinya dapat diketahui, yu'lamu bakal diketahui. Hiya, huma, terus huwa, huma, hiya, huma, anta, ante, nahnu. Itu disamakan dengan anak dan antum, diketahui dengan cara dikiaskan, disamakan. Ya, kalau disamakan berarti ada titik pertemuan nantinya, ada titik persamaan karena menyamakan gitu. Berarti sama-sama domirnya, sama-sama dibaca ropa. Cuman ropanya itu terbentuk dari isim domir. Paham ya? Kesimpulannya ulama membagi dua, ada fa'il isim dohir dan ada fa'il isim domir.
Lah sekarang fa'il isim dohir itu apa? Fa'il isim dohir itu apa? Faddohiru labdul ladzi qad dzukira. Udah kan? Udah. Sudah beres pembahasan tentang apa marfu'atul asma itu isinya? Isim fa'il. Satu. Sudah beres, berarti kita bahas tentang isim yang dibaca rofa, salah satunya adalah menjadi fa'il. Begitu. Dalamnya perlu dibaca enggak? Enggak. Cukup. Cukup. Ya, tinggal dikembangkan aja untuk belajar. Karena mudah semuanya ini. Wa qasamu al fa'il ad-dhahira sawaun kana mufradan. Berarti nanti fa'il isim dohir itu perhatikan, fa'il isim dohir itu nanti formatnya ada yang mufrad. Contohnya apa? Koma Zaidun. Ada yang musanna, contohnya Zaidani. Ada yang majmu'an, dijamakan. Koma Zaiduna. Ya. Ja'a muslimuna. Ja'a muslimani. Contoh yang apa? Muslimani. Fa'il contoh apa? Contoh fa'il isim dohir apa? Format yang apa? Yang musanna. Sekarang yang jamak salim. Ja'a muslimuna. Oke. Sekarang contoh fa'il yang jamak taksir. Ja'a rijalun. Betul. Nanti juga yang namanya fa'il ada yang mudzakar, ada yang mu'annas. Gitu. Udah semuanya. Contoh yang mu'annas mana? Contoh fa'il isim dohir yang jamak taksir. Ayo. Mu'annas. Ada ayat juga, oke. Di dalamnya ini saya tidak hanya membaca aja. Ya. Sekarang minta contohkan fa'il isim dohir yang jamak taksir dari Zaidun. Jamak taksir. Jamak taksir teh perubahan bentuknya luar biasa. Hah? Zaidun. Juyudun. Dari Zaidun. Juyudun. Ya. Sekarang yang mu'annas. Yang mu'annas. Fa'il isim dohir yang mu'annas. Makna perempuan berarti. Pati apa? Fatimah.
Jama emang Fatimah. Hah? Fatimah jama. Mufrodah itu ya sendirian Fatimah. Sekarang kalau mau dijamakan gimana? Dari Hindun. Hunudu. Hindun. Itu. Naon deui so. Hah? Apa? Makruh non. Masyarah. Maisur. Naon deui? Itu contoh yang fa'il isim dohir. Daya. Paham ya? Oke. Baca ulang ada mana dari awal. Yang marfu asma. Marfu'ul asma'i sab'an matal asma'i wa yakarin bifajawa bunawaqa maudi'an sakin kana wa fa'ilun mutlaqa qadir tafa bifirihi wa fituqa lahu waqa wa wajibun bifiri ayyujawa ida jam'i wa musanan usida fakul kata jaidani wa jaiduna kaja'a jaidun wa yadi ahuna wa qasamu dohira wa mudmara fadahirul ladiladi qadukira wa mudmarus nakona nakum kakum tikum tuma kum kunakum kum komakum akoma kamu wa kumna kum ama wa adihi domairun mutasila wa misua domirun mutasila kalan yakun ila ana wa antum wa berudaini bil qiyas seyulamu. Ya udah. Tinggal silakan yang mau memberikan penjelasan terkait dengan materi hari ini. Apa udah? Udah aja. Ada sok. Yuk maju. Itu yang belakang. Tadi ngacung. Silakan. Saya masih menawarkan untuk membangun mental. Ada? Ada, enggak ada. Enggak ada. Kan? Kalau enggak ada pertemuan yang akan datang kalian menjelaskan. Pokoknya harus ada untuk membangun keberanian kalian semuanya. Baik yang waqasamu dohiron. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri doa bersama.
Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.